Shalom DDC Family. Shalom. Haleluya. Bersyukur ya Bapak Ibu ya kalau kita masih bisa berkumpul. Walaupun beberapa hari yang lalu kita sama-sama mengalami kejadian yang tak terduga ya. Apa Bapak Ibu? Banjir ya. Kayaknya harusnya sama rata ya. Bukan cuma di duta tapi juga di luar duta, sekitar duta. Kita mengalami banjir. Tapi Bapak Ibu, dari kejadian itulah kita diingatkan kalau sukacita kita itu gak bergantung sama keadaan. Amin. Karena kalau sukacita kita, kedamaian kita, senang enggaknya kita bergantung sama keadaan kita. Kalau keadaan baik, baru kita bahagia. Kalau misalnya seperti itu, artinya kita belum sungguh-sungguh menikmati pribadi yang adalah sukacita itu sendiri, pribadi yang adalah damai itu sendiri. Tapi Bapak Ibu, saat kita sudah hidup di dalam Dia, di dalam kasih-Nya yang nyata, mau banjir kek, mau terik matahari kek, apapun yang terjadi, kita ketemu orang yang begini kek, begitu kek, itu gak akan ada masalah sama kita. Karena bukan lagi kita yang hidup, tetapi Dia satu-satunya pribadi yang berkarya melalui setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi sukacita ya, jangan bergantung sama keadaan, tapi sambut Dia sebagai kekasih, sebagai raja yang bertahta di seluruh ruang hatimu. Biarkan Dia melakukan karyanya yang terus baru setiap hari bagi kita. Mari kita sambut Dia sebagai bagian dan warisan yang terbaik bagi kita semua. Sebab Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kita hanya perlu menyambut dan menikmatinya tanpa usaha sedikit pun. Mari sambut ya Bapak Ibu. Sambut Sang Raja. Ini adalah warisan kita. Kaulah bagian yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku
akhir hidup kami Tuhan. Kami memilih Engkau sebagai bagian yang terbaik, sebagai warisan kami Tuhan. Kami tidak mewarisi apapun atau siapapun selain Engkau Tuhan. Semua ikatan-ikatan kesedihan, kepahitan, semua itu tidak Tuhan. Kami hanya mau terikat sama Engkau, satu-satunya pribadi yang hidup, yang nyata, berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja damai yang hidup dalam setiap hati kami Tuhan. Saat Engkau hidup, kami tidak perlu memaksakan kedamaian itu, karena itu akan keluar dari hati kami Tuhan. Karena Engkau sang damai. Sehingga apapun yang terjadi, hanya Engkau pribadi damai itu yang kami nikmati. Sehingga kami bisa terus menikmati ketenangan, kedamaian di dalam Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur. Gak akan ada keluhan yang keluar Tuhan, hanya ucapan syukur yang tiada henti yang keluar muncul dari hati kami Tuhan. Mengalir Tuhan, terus penuhi setiap hati kami dengan kuasa-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu yang tiada habis-habisnya Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan, membuka hati kami agar Engkau bisa terus senantiasa mengalir, agar air-Mu bisa terus mengalir memenuhi setiap ruangan-ruangan yang kosong dalam hati kami, sehingga setiap ruangan itu bisa terisi oleh Engkau saja Tuhan. Satu-satunya yang bisa memuaskan kami hanyalah Engkau Tuhan, air hidup yang terus mengalir. Untuk itu Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, teruslah mengalir, teruslah mengalir, mengalir dan mengalir. Dialah air hidup Bapak Ibu yang memuaskan setiap kita. Tidak ada pribadi atau apapun yang bisa memuaskan kita selain. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, air hidup yang memuaskan aku. Waktuku minum air-Mu, tak lagi ku haus air dunia ini. sekali lagi panggil Dia Yesus yang mengasihi. Tuhan Yesus, air hidup Mari katakan dari hatimu, Dia yang memuaskan. memuaskan aku. Waktuku minum air-Mu, tak lagi ku haus air dunia ini.
kasih Tuhan Yesus, Engkau terus mengingatkan setiap kami. Untuk kami tidak mencari air dari dunia ini. Untuk kami tidak mencari kepuasan dari dunia ini. Karena tidak ada kepuasan hidup dari dunia ini. Yang ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami buka hati kami. Kami mau minum air hidup, yaitu pribadi-Mu sendiri Tuhan. Yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami tidak haus lagi Tuhan Yesus. Kami tidak butuh lagi apapun di dunia ini. Karena kami sudah puas dengan Yesus yang ada di hati kami. Silakan Engkau memancar dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Tuhan yang memancar sampai kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut Engkau. Kami membuka hati kami sepenuhnya Tuhan. Iman kami akan muncul ketika kami mendengarkan firman Kristus. Yaitu Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua. Terima kasih, kami sambut pribadi-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saudara. Di tengah-tengah kita ada doa kekasih kita ya. Satu tadi katanya dari Toraja. Ya, selamat datang Bu, ya temannya Ibu Rosnita. Satu dari Boyolali. Wah, luar biasa. Tuhan berkati. Ada lagi? Oh, satu dari tetangga gereja. Saudara, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa air dunia ini tidak akan bisa memuaskan kita. Ya, kalau kita berburu dengan air dunia ini untuk memuaskan hati kita, percayalah saudara akan terus haus, haus dan haus lagi. Dan tidak akan pernah puas. Hanya satu pribadi, Tuhan berkata apa? Air hidup itu. Dia berkata kepada perempuan Samaria. Ya, kalau perempuan Samaria saat ini topnya dia namanya pelakor. Ya, perebut laki orang lain, saudara. Dia berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau kamu minum air ini dari sumur Yakub ini, besok kamu akan haus lagi. Besok kamu akan kembali lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, dia katakan yang pertama begini, kamu tidak akan pernah haus lagi. Wow enggak? Wow, ada saudara minum air enggak haus lagi? Enggak ada. Tidak ada air di dunia yang bisa memuaskan kita dan kita berkata saya enggak mau minum air lagi karena saya sudah puas. Enggak ada. Hanya Tuhan Yesus air hidup. Yang kedua dia berkata, bukan hanya kamu tidak haus lagi, tapi dari dalam hatimu. Sama-sama katakan, dari dalam hatiku. Akan apa? Memancar. Wow, memancar. Yang nama memancar itu saudara, wush. Bukan saat itu aja memancar, sampai kepada kekekalan. Bukan kita yang memancarnya, tapi sang hidup itu, air hidup itu, Tuhan Yesus itu yang memancar. Saudara tinggal menikmati aja. Betul saudara? Tapi mengapa kok kita masih haus terus? Kita masih haus lihat pesona dunia ini. Wah, kita mulai berpikir, kemarin baru libur Sinja, nanti libur lebaran saya kemana ya? Nanti libur anak sekolah saya kemana ya? Habis itu nanti liburan Natal saya kemana ya? Saya kepingin keliling dunia. Saya ingin melihat pesona dunia ini, keindahan dunia ini. Saudara, salah enggak? Ya enggak salah. Tapi saudara percaya bisa puas? Enggak. Yang ada pulang kita capek. Betul enggak? Yang ada pulang kita lelah. Foto-foto kita cuman saat itu aja indah. Habis itu udah. Ya paling-paling kita post di media sosial Instagram, saudara. Teman-teman kita lihat, wah enak ya, wah senang ya, saudara. Wah sukacita ya, wah harmonis ya keluarganya ya. Padahal masuk kamar berantem. Cuman di foto kan gak berantem. Yang di post kan yang bagus-bagus, saudara. Saudara. Kenapa kok air hidup tidak ada dalam kehidupan kita? Karena kita belum membuka hati kita. Kita jangan berpikir, Pak, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah lakukan banyak hal, Pak. Pasti Yesus ada dalam diri saya. Tunggu dulu. Belum. Saudara, kemarin teman kami, dia dari Islam, saudara, pertobatannya spektakuler. Kalau kita lihat para murtadin sebutnya ya.
Mereka kategorinya murtadin. Kalau kita pindah ke sana mualaf ya. Para murtadin itu mereka ketemu Tuhan Yesus itu spektakuler loh. Coba saudara dengar kesaksiannya. Betul gak? Mereka lagi acara agama mereka bisa ketemu Tuhan Yesus. Tuhan tunjukkan pribadinya, luar biasa. Pribadi Tuhan langsung. Dan memperkenalkan diri bahwa apa? Aku adalah Isa Al-Masihu. Aku adalah Tuhan yang hidup. Ya, engkau butuh aku. Spektakuler. Dan kita berpikir Yesus sudah ada dalam dirinya kan? Betul kan? Nah, teman kami juga sama. Wah, dia berpikir udah luar biasa dan Tuhan pakai dia dahsyat. Secara lahiriahnya dia masih muda, pelayanannya luar biasa. Dia bangun gereja yang gede, jemaatnya banyak saudara. Dan dia salah satu hamba Tuhan yang masih muda dan dipakai luar biasa lah kurang lebih gitu. Karena dari orangnya kelihatan khotbahnya pasti wah semangat luar biasa. Tapi kemarin ketika dinyatakan secara rohnya belum ada Tuhan Yesusnya. Ayo gimana? Coba. Ini pendeta tapi Tuhan Yesusnya belum ada di hatinya. Sama dengan yang ngomong ini kan. 6 tahun yang lalu saya dinyatakan di dalam persekutuan saya belum ada Tuhan Yesusnya. Untung saudara, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup saya. Kalau enggak saya langsung pulang. Saya langsung bilang ini sesat orang ini. Ya, saya sudah full melayani Tuhan dari tahun 92. Dari tahun 92 yang lalu full memberi diri kepada Tuhan. Ya, masa saya belum punya Tuhan Yesus? Tapi mau ngomong apa? Ya, kita berdebat dan memang belum ada, nanti kita mati binasa buat apa? Betul enggak? Ya, saya bilang saya mau menyambut Tuhan Yesus dalam diri saya. Saya tanya aja, kenapa Tuhan Yesus belum ada di hati saya? Saya tanya itu aja. Oh karena Bapak ada roh baiknya. Yang menutup hati Bapak sehingga Yesusnya gak bisa masuk. Karena Bapak berpikir roh baik itu Tuhan Yesus. Baik kan? Kalau kita berbicara jahat baik, kita berpikir jahat dari setan, baik dari Tuhan. Betul gak rata-rata kan? Kita lupa buah pengetahuan itu saudara yang dimakan Hawa itu buah pengetahuan itu namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita jadi orang yang percaya, yang jahatnya kita buang semua. Tapi yang baiknya kita jalanin kan, baik kok. Wejangan dari orang tua baik kok. Nasihat dari orang tua baik kok. Ya kan, kalau mau Cynthia semuanya mesti baru. Luar dalam masih baru. Kan namanya Cynthia, baru kan. Wah kita nggak ada duit kita beli yang baru semua. Karena kan kita dengar wejangan, mesti yang baru semua gitu loh. Baik, kalau baik itu asalnya dari akar pohon pengetahuan baik dan jahat, tetap aja jahat kan. Betul nggak? Hanya casingnya aja sebutnya baik, tapi dalamnya tetap setan. Ya, saya bersyukur 6 tahun yang lalu saya sambut Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya saudara, dan saya tahu saudara, Yesus ada dalam hidup saya. Sekalipun saya tahu jiwa saya kadang-kadang meleset, ya kan kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh ya. Ketika kita terima Yesus, roh kita sempurna langsung. Tapi saudara jiwa kita yang terdiri dari pikiran, kehendak, perasaan, setan mainnya di area situ. Setan mainnya di area situ saudara. Ya, terus dia gocok kita supaya apa? Ego kita bangkit, ego kita ini saudara. Ya, saya bersyukur ya. Saya balik ke teman saya ini kembali, saudara. Luar biasa kemarin dari jam 9 kami persekutuan, saudara. Hampir sampai jam 12, saudara. Udah banyak yang kasih pernyataan, ya saking cintanya Tuhan Yesus. Tapi dia gak ngerti-ngerti loh. Gak ngerti-ngerti. Karena dia pakai pikiran nerimanya. Ya gimana saya gitu, jadi bingung. Ini pengkhotbah loh, pengkhotbah KKR loh. Pengkhotbah kesembuhan, jadi banyak tantang orang terima Tuhan Yesus. Kayak saya dulu kan, banyak tantang orang terima Tuhan Yesus, sayanya belum terima Tuhan Yesus gitu. Wah, saya bilang saya dapat anugerah yang besar dari Tuhan Yesus. Lama saudara, sampai baru dikasih contoh yang agak simpel gitu, baru dia, oh ini maksudnya ya gitu ya. Karena apa? Karena ada roh yang ada luka batin dalam hidupnya yang dia hidupi. Dia punya kepahitan terhadap seseorang, ya, terhadap orang tuanya yang dia berpikir dia sudah melepaskan pengampunan. Saudara,
Dan Tuhan nyatakan itu. Jadi roh itu yang membuat dia itu nggak bisa ngerti dijelasin. 3 jam dari segala penjuru loh. Yang biasa nggak kasih pernyataan bisa kasih pernyataan gitu saudara. Pokoknya hidup lah gitu. Wah dari segala penjuru saudara. Ngomong banyak sekali kan, ini kan persekutuannya dari berbagai kota kan. Bahkan ada yang dari Amerika kan. Jadi tapi tetap nggak ngerti-ngerti. Tapi anugerah Tuhan turun dalam hidupnya saudara, dia baru ngerti ya. Ya, dia baru terus ngerti dia langsung nangis gitu. Kenapa? Oh, betapa Tuhan mencintai saya. Saudara, jadi ini nggak main-main. Ini perkara serius Bapak Ibu. Perkara serius ya. Kita punya peralatannya, kita gunakan. Ya, banyak gereja itu tidak menggunakan peralatan yang Tuhan kasih. Peralatannya apa? Namanya karunia roh. Karunia roh itu kan peralatan yang Tuhan kasih buat gereja Tuhan. Ya, kenapa karunia roh? Karena kita ini hidupnya dalam perkara roh. Ya. Makanya setiap Jumat kalau Bapak Ibu lihat sekarang ya, kita ada persekutuan. Ya, silakan ambil bagian di persekutuan ini, kita saling menasihati. Cerita aja apa yang kamu alami. Kenapa ya kok saya sama suami saya sekarang kok makin saya kesel ya. Sama istri saya kok semakin kesel ya. Mesti saudara cerita ya. Kenapa kok anak-anak saya makin bandel ya, makin gak nurut ya. Kenapa? Saudara, diomongin. Karena apa yang kita alami itu saudara, apa yang anak kita alami, itu kadang-kala Tuhan menyatakan apa yang ada dalam hati kita. Kami baru ketemu dengan seorang anak yang kalau ketemu dengan anak ini biasanya kalem, baik, nurut banget. Tapi ketika datang ke rumahnya beda banget. Kok bisa beda begini ya? Kata-kata. Ya, orang tuanya bingung ya, kenapa anak saya seperti ini? Kok di luar berbeda? Kok di rumah seperti ini? Tapi Tuhan nyatakan apa? Itu masalah kamu berdua nih. Tahu enggak? Kalian berdua sama Tuhannya juga sama. Hanya kalian sudah agak dewasa, jadi nggak seperti dia. Kalau dia kan anak kecil, dia ngamuk aja, dia nangis aja. Kalau kita kan sudah agak gede kan agak ada munafiknya kan. Malu lah masa sama Tuhan ngambek, masa sama Tuhan nangis gitu. Tapi saudara tahu nggak? Perkara rohnya sama. Apa yang kalian sedang alami saat ini di hadapan Tuhan sebenarnya sama dengan anak ini. Jadi ini manifestasinya. Saudara tahu manifestasinya? Ini bukti lahiriahnya loh. Ini Tuhan nyatakan. Huruf kebuka. Oh gitu ya Pak? Iya. Saudara lihat. Ya. Jadi kita mesti melihat dalam kehidupan kita saudara. Ada hal-hal dalam kehidupan kita ini yang tiba-tiba datang. Betul gak? Sekonyong-konyong. Saudara. Tapi ada yang Tuhan sudah ingetin, kita gak nurut-nurut. Saudara. Peristiwa air bah di zaman Nuh, saudara. Itu kan Nuh sudah khotbahkan berapa? Berapa lama kurang lebih? Yunus, berapa lama? Tahu nggak? Hah, nggak tahu. Esther, pembina kids, tahu nggak nih? Nggak tahu. Dam manis. Ah, nggak tahu juga. Berapa lama Nabi Nuh khotbahkan? Ya, saya bahasakan khotbahkan atau menyaksikan. Ayo bertobat, ayo. Ya, Tuhan sayang kalian semua, ayo berapa? 120 tahun. Tapi ada yang dengar? Tidak ada seorang pun yang dengar. Mereka bilang, ini kakek gila. Betul gak? Ngomongnya Tuhan terus. Ya kan? Ya, kakek gila kok. Ya, bangun bahtera di mana? Ya, bangun kapal itu ya, galangan kapal itu ada di pinggir pantai. Ya kan kalau udah selesai kan gampang kan. Untuk naruhnya di airnya gitu. Bukan di gunung. Ya, yang ada itu di gunung restoran. Kalau mau bikin batra di gunung di puncak bikin restoran gitu ya Monik ya. Bikin restoran. Tapi ini untuk apa? Menyelamatkan. Saudara nggak peduli orang ngomong kita gila, orang ngomong kita sinting saudara. Saudara tetap ada dalam percintaan. Tuh saya nggak peduli saudara. Udah 6 tahun nih ngomong tentang cinta.
Saudara belum jatuh cinta, saya nggak peduli. Saya mau jatuh cinta sendiri aja. Itu kan gitu kan. Nggak ada yang dengar. Anaknya mungkin nggak dengar, cuman karena satu kakak, ya sudahlah masuklah. Kecuali udah beda kakak. Dikeluarkan dari kakak. Udah nggak bisa masuk lagi, udah selalu masuk. Ya, kok Tuhan nggak sayang? Tuhan bilang apa? Aku menyesal menciptakan manusia. Tuhan nyesel loh. Jangan sampai Tuhan nyesel ciptakan kita. Karena tidak ada seorang pun kita yang Tuhan ciptakan asal-asalan. Tidak ada. Mazmur 139 berkata, Tuhan tenun kita di rahim ibu kita. Saudara menenun loh. Dengan detailnya. Lihat. Betul gak? Harusnya Pak Dokter orang yang paling pertama kagum sama Tuhan. Betul gak? Waktu kuliah dulu kan, waktu praktek bedah mayat gitu. Wih, canggih banget, sarafnya begini banyak. Kok rapi, teratur. Siapa yang desain ini? Kok gak salah gitu ya? Mata dua-duanya ada di depan, tuh satu di depan, satunya muncul di belakang. Jadi bajak laut gitu kan. Coba, ya telinganya satu sebelah kiri, satunya muncul di belakang gitu. Kan aneh kan? Kok Tuhan desainnya sedemikian rupa? Tapi kita bisa lewat. Saudara. Ya, itu sekonyong-konyong enggak, karena sudah lama saudara. Ya, saya sudah sampaikan di grup RT, saudara, udah dari bulan November. Ayo kumpulkan data-data, nanti kita mau ada autogate. Rumahan kita sudah bikin sistem autogate ya, jadi gitu ya. Udah seru-seru saudara. Ya, kemarin tanggal 1 Februari masih ada juga yang datang. Pak minta kartu, langsung minta kartu. Orang kok bisa begitu ya. Ini kan udah jalan dari minggu kedua Januari kan. Kemarin masih ada. Ya, saya bilang mana data-datanya? Belum ada Pak. Hari ini nanti dia mau kasih. Lihat. Itu kenapa? Orang cuek. Orang masa bodoh. Masa bodoh. Kita juga begitu kok. Kalau nggak dipepet sama Tuhan, kita cuek aja. Tenang-tenang aja. Saudara, kok masih hidup kok? Jangan. Saya berkata kepada seseorang, ingat Tuhan sudah kasih anugerah buat kamu. Ini harusnya udah mati tapi 3 kali, 4 kali Tuhan kasih hidup. Ini jangan main-main. Ingat ya, jangan main-main. Minta tolong dong. Ditolongin aku, yuk tolongin aku. Bantu aku nih, ayo kamu lihat apa. Jangan malu. Yang penting apa? Aku mati, aku ketemu Tuhan Yesus. Itu yang penting. Tapi banyak orang santai. Santai, betul gak? Makanya Tuhan mesti bikin yang tiba-tiba. Bikin yang sekonyong-konyong buat kita. Supaya apa? Kita sadar. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Betul? Siapa orang rumahnya banjir? Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan. Pak Alexander gak usah dicerita lagi. Kita belum apa-apa, dia sudah ngungsi dulu. Saudara. Tapi tetap nikmati ya Pak Alex ya. Tetap nikmati. Jangan Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak adil. Tuhan memang gak adil. Jangan bilang Tuhan adil loh saudara. Saudara kalau bilang Tuhan adil, enggak. Saya bilang Tuhan tuh enggak adil. Ada orang miskin, terus miskin dari lahir sampai mati. Berarti enggak adil dong Tuhan. Ada orang kaya, belum lahir aja udah kaya. Belum kerja aja dia udah kaya. Kan enggak adil dong berarti kalau kita ikutin keadilan. Keadilan kan sama rata. Sekalipun Pancasila berkata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil? Enggak juga. Enggak saudara. Saya yang berdosa, Tuhan Yesus yang mati buat saya. Adil enggak? Ya enggak adil dong. Saya yang berdosa, harusnya saya yang mati. Saya yang dihukum dong. Saya yang disalib, saya yang berdosa. Kok Tuhan Yesus kan enggak berdosa? Sudah bisa mulai terang, mulai lihat. Enggak adil. Ya, saya mau tanya, saudara. Hari Selasa kemarin, siapa yang sudah dapat pesan Tuhan akan banjir? Udah dapat? Kok enggak telepon saya? Saya belum dapat loh. Saya lagi asik-asik ya. Kan sacap apa? Sacap me. Kalau orang Bangka bilang samsipu. Ya,
malam Imlek gitu kan. Ya, makan-makan. Saya lagi makan-makan di rumah mama, disiapin masakan 3 hari berturut-turut lagi. Enak kan? Mau diapain lagi punya mertua kayak begini? Lagi asik-asik makan, lalu kita nonton malam ya. Ayo, beli tiket dulu, beli. Nonton mau jam 9 malam kita nonton. Kan malam Imlek. Bapak kan, ya kita nonton berlima gitu. Lagi makan. Saya kedengaran hujan kan, cuma kan di dalam kan ketutup kan. Jadi kelihatannya nggak kenceng. Gitu. Ya, yang gede bilang, udah kita berangkat lah jam 7:30 gitu ya kurang lebih ya. Jam 7 kan mulai hujan kan. Jam 7 mulai hujan. Hah? Udah dia keluar dulu. Waktu dia keluar dulu. Wah. Tiba-tiba. Betul kan? Tiba-tiba air itu cepat sekali gitu saudara. Saya naik ke lantai 2 saudara. Waduh. Cepat sekali saudara. Saya langsung sampaikan di grup kan. Silakan cepat. Ya warga singkirkan mobil. Taruh di parkir gereja. Parkir gereja masih tinggi. Itu saudara. Ya. Udah betul-betul tiba-tiba cepat sekali kan dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam air wah udah tinggi. Ya, saya menyelamatkan 2 mobil. Ya, karena yang satu punya mobil dia nggak bisa nyetir. Jadi dia cuma keluar aja liatin mobilnya. Udah hampir jadi kayak perahu gitu. Ya karena mobil anaknya kan kalau anaknya datang baru pakai gitu ya. Ya. Saya buka pintu aja langsung set masuk. Cepat-cepat saya pindahkan, saudara. Ada yang berpikir tiba-tiba bisa datang itu cepat. Saya baru lihat air. Oh, bukan air hujannya kayak begini tuh, kayak dituang tuh. Makanya cepat sekali. Padahal saudara kalau kita melihat secara manusianya, ya di Duta Garden ini hampir 2 bulan kan sedot lumpur kan. Banyak menolong kan kalau hujan-hujan biasa cepat surut kan. Sedot lumpur, saudara. Di got-got itu ada karung 13 karung, karung pasir, karung batu saudara. Makanya kita banjir terus kan. Ini kebongkar, ada besi yang 1/2 ton, saudara nutup got. Ya susah kan kita kan, pasti banjir terus. Tapi kan ketolong banget. Kita punya 5 pompa. Di grup jam 7 nyalain ya, siap. Udah nyalain 5 pompa saudara. Tapi saudara berfungsi semuanya? Tidak semua. Lihat, lebih parah dari 2020 kalau Bapak Ibu ingat. Saya punya videonya 2020. Makanya kemarin saya videoin lagi. Supaya apa? Mengingat ada banyak hal dalam hidup kita yang tiba-tiba. Betul? Yang gede, ayo kita berangkat. Bilang enggak. Sayang tiketnya. Enggak apa-apa, mendingan hangus. Kalau saya berangkat, saudara nonton jam 9, selesai jam 11, saya nginep di KFC. Karena banyak yang nginep di KFC. Tuh mari nginep di KFC. Di McD. Makanya Rabu pagi teriak-teriak, minta tolong dong kami dievakuasi untuk masuk ke dalam. Lihat, siapa yang pernah berpikir? Tamu malam itu juga di Duta banyak. Saya lihat di foto lebih dari 200-an mobil tamunya aja kan itu. Wah pada panik semua kemarin keluarnya kan. Karena tiba-tiba sekonyong-konyong. Saudara. Apa yang Tuhan mau ajarin buat kita? Kalau saya dapat sesuatu saudara. Yang Tuhan mau ajarin buat saya. Sekonyong-konyong ini apa? Usaha kita tidak akan bisa menolong. Betul? Siapa yang bisa menahan air? Amerika negara adik kuasa, tidak kuasa menahan api. Dengan berbagai alat canggihnya untuk memadamkan api di LA saudara, nggak sanggup. Begitu cepatnya rumah-rumah artis Hollywood yang wah mungkin ratusan M kali dirupiahkan gitu saudara, hangus tanpa sisa. Tapi ada kesaksian lagi, oh rumah itu atau gereja itu dilindungi Tuhan Yesus gak terbakar. Oh itu karena dosanya banyak terbakar. Enggak bisa kita berpikir begitu. Mentang-mentang gereja, rumah Tuhan gak terbakar. Oh itu yang suka baca Alkitab, Alkitabnya gak terbakar. Orang senang gitu kan. Rumahnya kebakar tapi Alkitabnya masih utuh. Gak ada fungsinya Alkitabnya masih utuh. Gak ada gunanya. Tapi itu yang diangkat.
kita nggak bisa melihat Tuhan di dalam. Ya, masing-masing coba, apa sih yang Tuhan ajarkan begitu cepatnya saudara. Banyak. Kami datang ke satu rumah, kulkasnya udah di luar, kasurnya udah di luar. Kenapa nih? Mau dibuang semua Pak. Kebanjiran kemarin. Dalam waktu sekejap, nggak bisa ngangkatin lagi. Karena masih kelihatannya, masih ini. Betul kan? Saya kan keluar kan kemarin kan sampai segini saya selutut. Cepat sekali. Mari kita melihat saudara, sebenarnya kata sekonyong-konyong tiba-tiba ini Tuhan sudah pernah ajarkan kepada murid-murid. Ya, Tuhan mau ingatkan kita kembali. Injil Matius pasal ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Dari ayat ini kita melihat Yesus yang ajak murid-murid atau murid-murid yang ajak Yesus? Hah? Yesus yang ajak murid-murid, setuju ya? Kira-kira kalau Yesus yang ajak, aman gak? Aman gak? Itu kan konsep kita. Betul kan? Pak, kalau sudah ada Tuhan Yesus dalam hidup saya, mestinya gak mengalami ini, gak mengalami ini lagi kan? Kan aman. Pak, saya sudah full melayani Tuhan, serahkan hidup semua kepada Tuhan. Oh, saya pendukung gereja. Saya dulu pendukung gereja, saudara. Kan saya dagang. Sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya dagang. Saya dukung. Gereja butuh kursi, saya beliin. Ya, gembala saya punya buku, belum ada raknya, saudara, saya pasangin, saudara. Saya dukung, saya support. Persepuluhan saya kembalikan. Wah, menyerahkan. Waktu Tuhan panggil saya, Tuhan saya sudah serahkan hidup saya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tapi banyak hal dalam hidup saya tetap ada yang sekonyong-konyong, ada tiba-tiba itu. Kenapa? Bukan jaminan. Ingat ya. Ini kita perlu menyadari. Kita perlu menyadari, saudara. Kita sakit kepala, saudara. Minum obat Panadol dengan berdoa lagi. Tuhan Yesus, aku berkati obat ini untuk kesembuhan sakit kepalaku. Kita minum obat saudara, sakit kepala, sembuh. Si Udin yang di depan. Tahu Udin yang pakai kaca, dia kadang-kadang dia ngaca. Kalau nggak salah dia nyapu terus saudara. Dia pusing kepala saudara, dia ke Indomaret, dia minum juga obat Panadol. Dia nggak doa, sembuh juga. Kita yang berdoa sembuh, dia nggak berdoa sembuh. Pertanyaan saya kira-kira, sama nggak kita? Kok senyum-senyum sih? Sama enggak? Iya. Hah? Kenapa? Apa? Sama gilanya. Bagus, mulai waras. Sama gila. Ini Tuhan Yesus yang ngajak loh. Gitu loh. Supaya apa? Mecahin lepasin konsep-konsep rohani kita gitu loh. Ketika kita menghadapi sesuatu, hati kita tetap bulat sama Tuhan. Tapi kalau masih punya konsep rohani, ya Tuhan ngapain saya tinggalin agama lama saya, ngapain saya tinggal kepercayaan lama saya, ngapain saya tinggal bisnis saya kalau hidup saya susah miskin. Karena kita ukur ikut Tuhan kaya. Karena ada ayatnya sih, aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Kita nunggu kapan kelimpahannya. Yang ada kurang terus. Karena kita menunggu. Kita nggak membebaskan sang kelimpahan itu hidup dalam hidup kita. Semuanya masih dari dia. Tapi kan manusia itu kepingin dari dianya. Betul gak? Dapat air kaget gitu, kaget. Tapi kalau dapat uang kaget, nggak kaget. Makanya ada judul uang kaget kan. Nggak kaget, senang. Dapat air kaget kemarin, waduh kok bisa begini. Ayat 24. Sama-sama. Sekonyong-konyong mengemuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi konyol nggak? Dia yang ngajakin kita, dianya tidur.
Ayo. Sekonyong-konyong kan, tiba-tiba kan. Mengamuklah angin ribut di danau itu. Saudara, saya 2 kali ke danau, danau apa namanya? Tiberias ya? Ya, Galilea, Tiberias ya, di danau aja. Ya harusnya namanya danau kok ya, kecuali laut lepas kan, danau gitu kan ya. Tapi bukan danau yang kita pikir kecil, karena itu sumber air minumnya Israel danau itu, danau Galilea itu. Ya, ikannya namanya ikan Petrus, padahal ikan mujair, sama aja, kerennya doang, makan ikan Petrus. Saya lihat mujair. Kalau mujair kita enak, ada plus sambelnya, dia kagak, cuman jeruk lemon doang dia kasih. Ikan sama jeruk lemon. Kalau kita kan ada sambal terasinya, gitu kan. Nama kerennya aja ikan Petrus gitu, saudara. Kok bisa ya? Kadang-kadang dalam hidup kita juga begitu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya, kita seringkali tertipu, kita lihat angin topannya. Seringkali kita itu ketipu mata kita lihat masalahnya. Itu yang ketipunya gitu. Coba, kalau kita ada di dalam perahu itu, kita sama nggak dengan murid-murid? Paniknya. Sama. Sekalipun Yesus sama-sama kita, Yesusnya tidur lagi. Harusnya kan enak. Yesus yang ngajak kita, Yesusnya tidur, ya ikut tidur. Susah amat. Tapi Pak banjir datang, gimana? Lo pikir lo bangun banjirnya hilang? Kalau saudara yang gak pernah mengalami banjir gini mungkin shock ya. Kalau saya sudah terlatih saudara di Bangka itu. Setahun bisa 3-4 kali banjir. Banjirnya itu sudah mendekati ranjang. Kalau ranjang orang lama kan ranjang besi tahu ya. Yang ranjang besi yang tebel banget, yang berat gitu loh. Itu kan tinggi harusnya ranjangnya. Udah hampir mendekati. Jadi kalau tidur saudara tinggal pengen air aja sini. Ya tetap tidur aja. Kapan bangunnya? Nanti mulai surut. Karena yang capek mau mulai surut itu. Kalau di duta mungkin hanya ya ada kotor-kotor ya. Kalau udah di tempat saya itu lumpur. Bersihinnya lama sekali kan lumpur kan. Masih siramin. Itu yang capeknya di situ. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesusnya tidur. Mulai terang ya. Kita sebagai anak Tuhan sekalipun Yesus ajak kita. Sekalipun Yesus sudah ada di hatimu dan di hatiku. Tetap aja sekonyong-konyong itu ada. Tapi bagaimana respon kita? Itu yang penting. Betul kan? Di duta yang banjir apa semuanya bukan anak Tuhan? Hah? Mobil kan banyak juga kan. Hanya bengkel laris beras. Laris berat. Ada bilang, ya hoki buat bengkel lah. Ya hoki buat bengkel, kesel buat kita gitu kan ya. Ya. Respon kita gimana? Ini makanya nyata, dalam kehidupan kita coba. Engkau anak-anak muda, tiba-tiba pacarmu berkata, kita putus. Oh, gak ada angin, gak ada ribut. Kalau ini ada angin ributnya. Kalau ini kita bilang, kok gak ada angin, gak ada ribut, diputusin. Wow. Ada seseorang berkata, sakit Pak. Sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi. Kenapa sakit? Karena berharap. Karena ada pengharapan. Pengharapan yang gak tercapai, kecewa. Hanya pujian-pujian yang kita naik itu kan pujian-pujian pengharapan, saudara. Ya, tangan kananmu memegang aku, saudara kita senang kan? Senang gak tangan kanan kita dipegang Tuhan? Wah senang saudara. Padahal kalau tangan kanan kita dipegang Tuhan, Tuhannya di luar loh. Tuhannya bukan di dalam. Kalau Tuhannya di dalam kita gak perlu lagi dipegang tangan, gak perlu lagi digendong saudara. Sudah urusannya dia. Kita lihat respon daripada murid-murid ayat yang ke-25.
Inilah gambaran kita. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ada terjemahan lain berkata, tolonglah kita mampus. Mampus loh. Bahasanya itu, mampus kita tuh. Jadi ngomong sama Tuhan, kita mampus. Berarti kan Tuhannya ikut mampus kan? Kan kita. Sekonyong-konyong datang anak-anak muda tadi, tiba-tiba diputusin. Pak, tiba-tiba kita lagi kuliah, orang tua kita mengalami stroke gitu. Wah, nggak ada punya penghasilan lagi. Itu kan tiba-tiba. Betul nggak? Tiba-tiba orang yang kita cintai meninggal dunia. Orang yang kita harapkan mensupport kita tiap bulan meninggal dunia. Teman saya di daerah, dia berkata kepada saya, oh saya bersyukur saat ini, saya punya sponsor dari Jakarta. Dia bilang begitu. Saya cuma bilang gini, hati-hati aja. Suatu saat kalau kamu mengandalkan sponsor, kamu pasti kecewa. Kenapa? Kamu harusnya kan Tuhan yang panggil kamu di situ, udah nyerah aja dong. Milik Tuhan kok, Tuhan yang akan cukupi semuanya kan. Betul saudara, gak lama kemudian dia telepon lagi nangis-nangis. Aduh betul kata kamu, sponsor saya tiba-tiba. Saya tanya alasannya apa, dia gak kasih tahu. Tiba-tiba dia berhentiin pengirimannya. Bagus saya bilang. Bagus. Supaya apa? Kamu bisa hanya melihat Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Bagus sekarang, ya, awalnya nangis gak terima gitu kan. Orang udah janji kok, saya akan sponsorin kamu pokoknya selama saya hidup saya akan support kamu. Gede supportnya saudara, enak deh kan. Dia gak di daerah saudara. Tapi tiba-tiba berhenti saudara. Saya bilang bagus supaya apa? Kamu bisa menikmati Tuhan yang mencintaimu dalam hidupmu. Dia yang panggil kamu, dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Ini respon murid. Ketika angin ribut itu tiba-tiba datang, saudara responnya apa? Mereka panik. Kepanikan mereka ditunjukkan membangunkan Yesus. Mungkin ini bahasanya terlalu halus saja kali. Maka saya bilang bahasa yang lain, dia bilang kita mampus. Mungkin gurunya jubahnya dia teriak, bangun lo. Gimana sih kok? Orang udah masuk di perahu kita airnya, lu masih asik-asik tidur ya. Respon kita, saudara. Padahal dari sisi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, ya Tuhan itu sedang mendandani kita. Sedang mendesain hidup kita, saudara. Cuman kita seringkali lihat masalahnya gitu loh. Oh kok gede banget masalahnya. Yesusnya ketutup. Kita nggak bisa lihat Yesusnya. Ya kita lihat ayat yang ke-26. Ini yang Yesus ajarin kepada murid-murid, yang Tuhan Yesus mau ajarin kepada kita. Ayat 26 bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini loh. Sengaja Tuhan izinkan angin topan itu melanda perahu mereka. Air mulai masuk saudara, akan mulai tenggelam saudara. Untuk apa? Untuk mengeluarkan setan apa? Ketidakpercayaan dalam hidup mereka. Kita sama. Ya, kalau anak-anak muda udah berharap full dengan pasanganmu, wah rasanya apa? Nggak ada pegangan gitu kan. Kalau orang punya pengharapan tuh kan enak, punya pegangan kan, enak kan. Ini waduh. Justru Tuhan mau apa? Bulatin hati kita. Cuman kadang-kadang kita kelewat gitu loh, kelewat ya. Covid Maret 2020, sekonyong-konyong enggak? Sekonyong-konyong kan? Awal Maret atau Februari kita baru dengarnya itu di China pertama kali terjadi gitu kan, kalau tidak salah kan. Wah masih jauh, enggak apa-apa. Tiba-tiba Maret minggu kedua gitu ya, kita mulai dengar di Jakarta mana, mulai pertama kali masuk. Wah, atau tiba-tiba bus. Kita bisa berhenti ibadah, ada yang berhenti 1 tahun, ada yang berhenti 2 tahun. Saudara. Tiba-tiba.
Tapi sekarang hilang lenyap gitu aja. Betul. Gereja balik lagi seperti yang sebelum COVID. Balik lagi, ayo. Pada waktu COVID kan kita gak bisa ibadah. Apa gak bisa dekat sama Tuhan? Ya. Justru itu kan ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1-2 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan. Saya pernah sampaikan ini, saudara, dalam terjemahan The Message-nya dikatakan apa? Waktu kamu tidur, waktu kamu makan, waktu kamu jalan-jalan, waktu kamu bekerja, di kehidupan sehari-hari kita, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita sejati sekarang ini, bukan. Ibadah kita yang sejati setiap saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan 2 jam hari Minggu aja, 1,5 jam hari Minggu aja. Enggak, setiap saat itu yang Tuhan mau. Tapi kan orang lupa, seperti nggak ada aja. Betul kan? Ingat gak sama COVID? Gak ada kan? Padahal dulu kan, ada istilahnya, artinya apa? WFH gitu kan ya. Sampai sekarang masih berlanjut. Ya, karena kantor, kalau WFH kan lebih enak juga kan. Lebih, ya maintenance-nya lebih murah gitu ya. Ke kantornya 2 hari, di rumahnya 3 hari gitu saudara kan. Lebih irit juga kan. Gak usah pasang AC dan sebagainya gitu kan. Berlaku. Tapi apa? Coba kita lihat. Masing-masing kita lewat kan. Ya, Tuhan mau saudara keluarkan setan-setan dalam diri kita ini. Ketidakpercayaan dalam diri kita ini. Kita ngakunya percaya. Tapi waktu yang sekonyong-konyong itu tiba, di situ lihatnya. Percaya gak? Hati kita masih bulat gak sama Tuhan? Ya, tiba-tiba kan, ya. Ada seseorang cerita sama saya, tantonya sehat, olahraganya kuat, saudara. Cuma rasa pusing-pusing aja gitu. Cek ke dokter. Waktu cek ke dokter, saudara di scan, ternyata kanker otak stadium 4. Syok kan tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Apa yang saudara alami? Hubungan suami istri tiba-tiba surat cerai udah datang di rumah. Syok. Kayak penyakit itu kan tiba-tiba datang. Pertanyaannya, sikap hati kita gimana? Masih tetap percaya sama dia? Atau kita berkata, mana Tuhan? Kalau Tuhan hidup, masa begini? Kalau Tuhan ada dalam hidup saya, enggak begini dong. Itu kan konsep rohani kita. Padahal, saudara, Tuhan mau berdinamika dengan kita. Justru lewat kejadian-kejadian kita bisa, iya ya. Lewat COVID yang terjadi kan orang di rumah bisa intim dengan Tuhan ya. Bapak yang tadinya berangkat pagi pulang malam jarang ketemu anak. Waktu COVID kan ketemu anak terus kan. Bisa ngobrol ya. Kan bekerjanya di rumah jadi bisa asik sekali gitu. Ya. Coba deh. Kita nikmati, Tuhan mau bawa ke sana. Tapi itu lewat. Begitu saja saudara. Ya, angin topan apa yang sedang melanda hatimu saat ini? Yang sedang melanda hidup, yang sedang melanda keluargamu. Angin topan apa? Ini yang Tuhan mau keluarkan dari murid-murid. Ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya sama dengan tidak percaya. Jangan berpikir, oh saya kurang percaya aja Pak. Ada percaya? Enggak, sama aja kita enggak percaya. Di dalam Tuhan itu cuma percaya atau tidak percaya. Udah itu aja. Tapi kalau sebenarnya kita dalam percintaan, saudara, udah nggak usah lagi. Ya percaya imannya itu memang modal kita ya di dalam Tuhan. Tapi setelah kita hidup dalam percintaan, udah nggak ada lagi. Saya percaya sama Tuhan atau tidak? Enggak, ikutin aja. Dia yang hidup, saya yang mati. Dia yang hidup, saudara. Itu penting. Ya, nanti tanggal 16 Februari, ya 2 minggu lagi. Kita ada baptisan air. Ya, kalau Bapak Ibu mau sambut dalam hatimu, ya Tuhan, aku mau mati. Tuhan Yesus yang hidup. Ya, lewat baptisan air. Banyak kita berpikir, oh saya sudah baptis air kok. Pertanyaannya, akunya sudah mati belum? Egonya sudah mati belum? Kalau enggak nanti waktu sekonyong-konyong datang,
masalah datang tiba-tiba saudara, kita goyah. Kita goyah. Enggak ada lagi Yesus. Enggak ada lagi sekali Yesus tetap Yesus. Enggak ada lagi. Banyak orang alami gitu. Kenapa? Hatinya enggak teguh. Ya. Banyak orang berpikir, saya sudah baptis. Makanya istilah dulu ada namanya permandian. Pernah dengar itu? Dulu baptis kan permandian kan ya. Cuman mandi doang. Betul permandian, cuman mandi doang, bukan mati. Tapi Tuhan mau lewat baptisan kita mati. Ini bukan sekedar saudara kita lakukan baptisan, bukan. Tapi betul-betul keputusan apa? Tuhan ya aku mau mati. Tuhan Yesus saja yang hidup. Saudara kita ini kadang-kadang pakai otak kita nih. Itu udah mati, udah berapa kali baptis, nggak mati-mati. Kita sibuk urus orang lain, enggak ada urusannya. Urusannya saya udah mati belum. Nanti jiwanya gimana, itu berikutnya kita berdinamika dengan Tuhan. Tapi kau kata apa? Aku sudah mati, biar Yesus yang hidup bebas. Betul-betul, wah, menikmati. Ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini kan Yesusnya belum mati. Yesus sama murid-murid, Yesusnya masih di luar. Saudara. Ya, Yesus yang menghardik. Murid-muridnya karena kurang percaya, saudara. Sekarang Yesusnya sudah mati dan dia hidup. Dan kita yang menyambut dia hidup dalam diri kita. Berarti sama enggak kita dahsyat? Bisa enggak kita menghardik? Bisa enggak, Edi? Bisa. Tapi kita masih takut. Termasuk saya. Harusnya kita hardik. Tinggal hardik aja. Ya akunya sudah mati, berarti waktu menghardik siapa? Ya Yesus yang menghardik dong. Penyakit hardik. Masalah hubungan suami istri, hardik. Tidak ada perceraian dalam keluarga aku, hardik. Masalah anak-anak, hardik. Enggak ada. Betul. Tapi ya itu kalau kita nggak sadar akan terus. Saya bilang sama Ruth, kalau dulu anak begini kita udah didik pakai pes sudah. Udah pakai tongkat kasih, udah pak. Kalau nggak sempat pakai tongkat kasih udah langsung plak tabok ini. Karena perkataannya itu ngeri banget dia kalau udah ngamuk ngomongnya tuh. Ya itu kan saya bilang, tapi kan jangan saya bilang, kalian aja sambut Tuhan. Kalian sadari aja, ternyata kalian sama Tuhannya begitu loh. Gerogoti Tuhan terus kan. Kita kan gerogoti Tuhan terus kan, ngerengek tuh sama Tuhan kan. Tuhan berkati ini, berkati ini, berkati ini, berkati ini. Ya, masalahnya Tuhannya ngikutin lagi. Padahal Tuhannya mau bercinta sama kita. Udah cukup, jangan minta-minta. Aku cuma mau bercinta dengan kamu. Aku cuma mau ngobrol-ngobrol dengan kamu. Aku cuma mau bermesra-mesraan dengan kamu. Itu yang Tuhan mau sama kita. Tapi kita ngomong, terus Tuhan berkati ini, berkati ini, berkati ini. Terus. Saudara. Makanya mesti dihadirkan yang sekonyong-konyong tadi. Yang tiba-tiba tadi. Supaya kita, wah betul-betul. Gak ada yang sanggup, gak ada yang mampu. Ya kan? Biasa kalau banjir gitu, besok pagi kita lihat surut kan. Rabu pagi saya bangun, saya lihat masih setong sampah tetangga. Ternyata airnya gak bergerak dari semalam, masih tetap tinggi. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Sudah diusahakan sedot, got, 2 bulan full, saudara. Ya, pompa dijalankan non-stop. 5 pompa loh, kan gede tuh, keluar airnya kan banyak. Enggak bergerak. Kehidupan kita juga begitu kan, kita udah usaha ini, wah kita udah pergi. Enggak ada dampaknya, enggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena Tuhan cuma mau di hati kita. Hati kita berbalik aja kepada Tuhan. Tuhan bilang kalau hatimu berbalik kepada Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kemenangan, di situ ada kelepasan. Badai boleh datang, tapi hati kita nggak terganggu. Sekonyong-konyong boleh datang, angin ribut boleh datang,
tapi hatinya kok enak, tenang ya. Itu yang Tuhan mau. Kita nikmati dia. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi jangan pusing kalau ada sekonyong-konyong datang, jangan lihat sekonyong-konyongnya itu. Jangan marahin Tuhan Yesusnya lagi. Katanya Tuhan hidup. Ini mah Tuhannya gak hidup, tidur. Oh tidur kan jelas kan. Ngorok lagi gitu kan ya. Padahal kalau Tuhannya tidur, udah ikut tidur aja. Kan gampang. Gak mungkin Tuhannya mati tenggelam air kok. Dia mesti disalibkan. Itu kan jelas. Tuhan dalam hidup kita, kan dia hidup selama-lamanya. Ngapain takut hidup ini saudara? Hadapin, dia yang hadapin bersama-sama ya. Untuk kita nikmati dia sepenuhnya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Saya undang kita bagi-bagi sama-sama yuk. Kita mau katakan kepada Tuhan, saat ku tak melihat jalan sekalipun. Saat ku tidak mengerti rencana. Namun hatiku hanya percaya kepada Engkau sepenuhnya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan sama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan mau memerdekakan kita dari hati yang tidak percaya. Hati yang kurang percaya atau tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan aku perlu bukti. Aku perlu bukti dulu baru aku percaya. Kalau Tuhan belum tunjukkan buktinya, aku gak percaya sepenuh kepada Tuhan. Saudara, itu namanya tipe Thomas yang butuh bukti. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan Tuhan yang berlubang itu, aku tidak akan percaya. Soalnya dia nantang Tuhan. Tapi ketika Tuhan ketemu dengan Thomas, Tuhan berkata, Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi bukan orang yang melihat baru percaya itu berbahagia. Kita nggak melihat, tapi kita percaya. Dia ada di dalam hati kita, dia hidup. Kalau itu saudara, nggak ada masalah kok. Nggak ada persoalan. Penyakit pun kau berkata, nggak ada. Nggak ada. Seseorang ketika dikatakan, kamu nggak ada kankernya. Oh itu langsung, nah cuman dengar itu. Dengar seseorang ngomong itu langsung dia bangkit. Ya. Tapi Tuhan udah ngomong sama kita berulang-ulang kali. Nah aku mencintaimu, percayalah kepadaku. Ya. Badai itu, topan itu, masalah itu, angin yang kencang itu, banjir itu hanya apa? Itu adalah dinamikaku dengan engkau. Supaya engkau bisa melihat, itulah aku. Tuhan gak mau kita dalam zona nyaman. Tenang, udah enak hidup. Enggak. Tapi kita berdinamika terus dengan Tuhan. Kita cuma bisa berkata, aku gak sanggup Tuhan. Ini semua
hanya Tuhan yang bisa melakukannya, bukan aku yang melakukan. Amin. Amin. Yuk kita katakan, Tuhan, aku hanya percaya kepadamu. Aku percaya. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kandang, tidak ada hasil. Tapi dia berkata, namun hatiku tetap bersorak-sorai. Itu yang Tuhan respon hati kita. Bukan masalah itu. Masalah itu gak ada harusnya. Tapi seringkali kita lihat masalah itu membuat kita takut. Membuat kita gentar. Membuat kita tidak bulat hati kita di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita bilang, setan, sudah habis waktumu. Tipuanmu hari ini habis dalam hidupku. Aku hanya percaya kepada satu pribadi yang mencintaiku. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan sama-sama, hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Nanti Sulistya Ningsi tutup dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Kami melewati hari ini demi hari. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh berpulang ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati dinamika cinta dengan dia saja Bapak.